Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Agung dari kelas 10 PPG 5 absen 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Python yang kemarin telah dijelaskan beberapa oleh Haidar, teman sekelompok saya, dan hari ini saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, apa saja yang akan saya presentasikan hari ini? Yang pertama, ada looping dan if. Materi perulangan atau looping. Apa itu perulangan atau looping? Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Jenis-jenis perulangan atau looping. Ada dua jenis, yaitu adalah for dan while. Yang pertama, looping for. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Contoh, item ada kopi, nasi, teh, dan jeruk. For isi in item, lalu print isi. Dan hasilnya adalah seperti menu-menu yang ada di restoran atau tempat makan ini. Kopi, nasi, teh, dan jeruk. Lalu ada looping while. Perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung, atau juga disebut perulangan yang tak terhitung. While digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya, I sama dengan 1 jika while-nya lebih kecil atau sama dengan 5, lalu print I-nya. I ditambah sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5. Lalu diulang lagi. Lalu saya akan menjelaskan materi if. Apa itu if? Fungsi pada Python adalah sebuah pernyataan logika atau kondisional yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan pada program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan ini akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi dan kemudian melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jika kondisi bernilai true, maka tindakan tertentu akan dilakukan. Namun, jika kondisi bernilai salah atau false, maka tindakan tersebut tidak akan dilakukan atau dieksekusi. Penggunaan fungsi if pada Python. Fungsi if pada Python biasanya digunakan dalam percabangan Python. Percabangan adalah suatu teknik dalam pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam percabangan Python, program akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi, kemudian melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Sintaks if else. If diikuti oleh kondisi yang ingin kamu periksa. Kondisi ini harus menghasilkan nilai boolean, yaitu true or false. Kondisi umumnya adalah ekspresi perbandingan, tetapi juga berupa nilai atau ekspresi lainnya yang menghasilkan nilai boolean. Else digunakan untuk menangkap semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Sama seperti if, else harus diikuti oleh titik 2 dan blok kode yang diimplementasikan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kondisi if. Yang pertama, ada game tebak-tebakan umur. Saya akan mencoba untuk meran dulu. Tebak-tebakan angka atau umur lah. Silahkan terserah. Nah, ini bisa kita lihat angka yang harus kita tebak adalah angka 9.
Nah, di sini print permainan tebak angka bisa dilihat. Ini akan langsung otomatis di print ketika sudah menang. Di sini dalam game ini kita harus menebak angka yang tepat, yaitu angka 9. Tetapi apa yang terjadi jika saya meletakkan angka lain selain angka 9? Mari kita coba. Jika saya memasukkan angka kurang dari 9, maka jawabannya adalah salah. Angkanya tentu lebih dari 1. Lalu saya akan memasukkan angka yang lebih besar daripada 9. Contohnya adalah 30. Maka jawabannya adalah salah. Angkanya kurang dari 30. Yang berarti angkanya itu lebih dari 30, tetapi tidak lebih dari 30, tetapi juga tidak lebih dari 1. Nah, ketika saya memasukkan 9, maka selamat, tebakan Anda benar. Lalu ada contoh yang kedua. Saya coba run dulu. Nah, di sini adalah contoh program tes usia. Jadi, pada program ini untuk mengetes usiamu itu masih bocil atau remaja. Jika usia kamu lebih kecil atau sama dengan 14, maka kamu masih dianggap bocil. Ini contohnya. Nah, kamu masih bocil karena umurmu itu sama dengan 14 atau bisa angka yang lebih kecil dari 14. Tapi jika jika saya memasukkan angka yang lebih dari 15 atau sama dengan 15, contohnya 16, maka kamu sudah mulai remaja. Usianya maka akan